10 peserta ya, Apoteker Alexandra ya. Apa bisa dimulai acaranya ini? Untuk Apoteker Alexandra, speakernya masih di mute. Ya, pagi. Pagi, suara saya sudah terdengar? Ya, jelas, jelas. Masih ada yang ditunggu lagi, peserta? Sorry, speakernya masih di mute ya itu. Untuk Apoteker Alexandra, speakernya masih di mute. Ya, tes. Ya, oke. Gimana, masih ada yang ditunggu lagi untuk pesertanya? Sepertinya sudah semua ya, Pak Apoteker Iman. Oke, ini berarti udah semua ya. Ya, jadi memang untuk audiensnya ini berjumlah 10 orang ya. Iya. Oke, baik, kita akan mulai. Sebelumnya saya coba tanya untuk audiens atau peserta ataupun dari teman sejawat yang lain, apa suara saya terdengar? Kedengaran Pak Imam. Ya, oke. Baik ya, kita akan mulai saja gitu karena waktu sudah menunjukkan 10:05. Ya, baik, kita akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya dan diberikan kesehatan sehingga tidak ada kekurangan satu apapun hingga nanti acara kita berjalan sampai dengan selesai. Kami ucapkan juga selamat datang kepada para peserta masyarakat yang dapat menghadiri acara kita pada pagi hari ini. Pembukaan ini akan saya buka dengan saya punya satu pantun, yaitu kerak telur rasanya gurih. Paling enak kalau kita makan di kota tua. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari, serta teman-teman sejawat apoteker, terkhususnya kepengurusan IAI Jakarta Utara. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Apoteker Imam Setio Pamuji. Saya akan bertindak sebagai moderator dan memandu acara ini hingga dengan selesai nanti. Dan kami dibantu oleh Apoteker Warman untuk mendokumentasikan acara kita pada pagi hari ini. Kami informasikan bahwa acara ataupun kegiatan pada pagi hari ini merupakan bentuk daripada pengabdian kepada masyarakat, khususnya oleh apoteker IAI atau Ikatan Apoteker Indonesia cabang Jakarta Utara yang terus kami galakkan dan continue kami lakukan. Dan tentunya juga ini merupakan bentuk nyata daripada peran serta aktif dan support apoteker kepada masa pandemi 19 ini, khususnya kepada program pemerintah yakni vaksinasi. Kami akan membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian nanti akan ada pemaparan ataupun materi terkait dengan vaksinasi, kemudian yang ketiga disusul dengan tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Sebelumnya kami akan memperkenalkan juga terkait dengan apoteker sehingga masyarakat, Bapak Ibu lebih mengenal apoteker lebih jauh. Tagline kami, tanya obat, tanya apoteker. Kami ulangi, tanya obat, tanya apoteker. Apoteker Indonesia bersama masyarakat melawan COVID-19. Kami masyarakat Indonesia dukung dan siap melawan COVID-19 dan divaksin COVID-19. Masyarakat sehat, masyarakat cerdas, dan maju. Demikian, kami mohon atensi daripada Bapak Ibu semua, saudara sekalian, di mana untuk kesempatan kali ini, meskipun kita datang melalui tidak langsung bertatap muka, tetapi melalui virtual, mohon keaktifannya dalam kegiatan kita pada pagi hari ini. Nanti bisa melalui chat ataupun pada saat sesi tanya jawab, apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan ataupun ingin didiskusikan, silakan saja disampaikan. Namun sebelumnya mohon untuk peserta khususnya
dibuka untuk kameranya karena kita akan ambil foto. Kegiatan kita pada pagi hari ini adalah kegiatan resmi, jadi nanti kita akan laporkan kepada Ikatan Apoteker Indonesia pusat gitu, yang nantinya ini akan memang terrecord dan terlaporkan. Jadi mohon untuk dibuka kameranya. Ya Bapak Ibu sekalian, mohon dibuka. Untuk yang belum dibuka, mohon dibuka. Dan untuk Apoteker Warman, mohon dibantu untuk aba-abanya mungkin. Siap, Pak. Ya. Ayo untuk semuanya yang belum open kamera. Ya, kami tunggu. Boleh dibantu. Sebentar lagi. Boleh dibantu oleh Apoteker Alexandra untuk mengingatkan ke pesertanya. Terima kasih. Ya. Baik, baik. Untuk Ibu Helni, Ibu Farida, mohon dibuka. Ibu Florencia, Ibu Maria. Udah belum mau mandi? Bapak Sergio, mohon untuk kameranya dibuka. Bapak William. Oke. Udah belum? Gimana, sudah? Oke. Setengahnya belum ada, setengahnya belum ada. Walaupun Belum ada ya, virtual ini harus baru ada. terbuka 1, 2, 3 ya. Bentar saya hubungin dulu ya. Yang lain mohon dibuka untuk kameranya. Gangguan sinyal kali, Pak. Ya, biasa memang begitu, Pak. Tapi mohon maaf karena memang ini acara resmi, jadi nanti kami akan melaporkan kegiatan ini. Udah, Pak. Belum setengah ya. Baru Pak Yonatan, Pak Rangga, Pak William, itu sudah oke. Untuk Ibu Maria, Florencia, mohon dibuka. Suara saya jelas ya, terdengar ya mungkin Bu Maria, Ibu Florencia. Jelas, jelas, Pak. Ya, oke. Sudah dilanjut aja ya, Oke, Pak. baik ya, kita lanjut aja ya. Saya foto ya, 1, 2, 3. Ya, oke, terima kasih Apoteker Warman. Selanjutnya saya juga menghimbau untuk kepada para peserta untuk nantinya menonaktifkan speakernya agar pada saat nanti presentasi atau pemaparan materi tidak ada gangguan suara-suara yang masuk ke dalam Zoom kita pada pagi hari ini. Baik, kami akan membacakan sedikit. Kita akan masuk ya untuk ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi terkait vaksinasi yang akan dibawakan oleh Apoteker Alexandra Faniandi. Beliau merupakan lulusan dari Institut Teknologi Bandung dan saat ini aktif sebagai apoteker di Apotik
Kami Farma, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Untuk pemaparan materi terkait vaksinasinya, kami waktu dan tempat kami persilakan untuk Apoteker Alexandra. Silakan, Mbak Alexandra. Selamat pagi semuanya. Izin konfirmasi suara saya apa sudah terdengar? Ya, jelas. Sudah. Ya, terima kasih banyak Bapak Apoteker Imam, Bapak Apoteker Warman, dan Ibu Apoteker Desi, dan seluruh pengurus Ikatan Apoteker Indonesia Jakarta Utara. Terima kasih sudah mengizinkan saya pada kesempatan pagi hari ini untuk sharing mengenai pentingnya vaksinasi ya, terutama di vaksinasi di era pandemi COVID saat ini. Kita sangat dianjurkan untuk mengambil vaksinasi yang sudah disediakan oleh pemerintah ya, seperti itu. Izinkan saya untuk sharing screen-nya ya. Oke. Apa sudah terlihat? Sudah. Sudah ya, terima kasih banyak. Jadi Ya, sudah. Sudah ya, aman Sudah. ya Pak? Sudah ya. Ya, Terima kasih Bu. silakan dilanjut. Jadi sebelumnya sudah diperkenalkan oleh Bapak Apoteker Imam tadi bahwa nama saya adalah Alexandra Fania. Saya apoteker lulusan dari Institut Teknologi Bandung tahun 2000 dan saat ini merupakan salah satu karyawan dari Apotek Kami Farma Kelapa Gading di Jakarta Utara ya. Nah, jadi pada kesempatan pagi hari ini saya untuk mensosialisasikan mengenai apa itu vaksinasi COVID-19 dan apa pentingnya vaksinasi ini supaya kita sebagai masyarakat juga masyarakat di sekeliling kita supaya semakin banyak orang-orang yang mendapatkan vaksinasi. Terputus ya. Maaf ya, tadi terputus Koneksinya. ya. Oke. Ya. Tes. Ya, oke. Sekarang sudah bisa, Pak? Sudah jelas. Dilanjutkan. Sudah. Kalau putus lagi, minta dikonfirmasi ya, Pak. Oke, baik. Iya, jadi kita mulai aja. Nah, kenapa kita melakukan sosialisasi ini? Jadi latar belakangnya adalah karena pemerintah sudah menetapkan kondisi pandemi ini, dan kondisi pandemi ini juga memberikan dampak pada berbagai macam sektor ya, seperti sektor pendidikan, sektor sosial dan ekonomi, dan juga terutama sektor pariwisata. Jadi kita juga tidak bisa bepergian juga, dan orang-orang yang memang mengambil lapangan pekerjaan itu dari segi pariwisata itu juga sangat terdampak oleh pandemi ini. Nah, sehingga kita harus segera menyelesaikan pandemi ini tidak hanya melalui protokol kesehatan, tapi kita juga perlu intervensi secara aktif dan efektif dengan cara salah satunya yaitu pemberian vaksinasi. Nah, kemudian pada pagi hari ini kita akan membahas pentingnya vaksinasi itu apa, kemudian bagaimana kita bisa mencapai kekebalan komunitas atau yang kita sering dengar namanya herd immunity. Nah, kemudian bagaimana vaksin ini bisa mengendalikan penularan, kemudian ada platform dan cara kerja vaksinasi COVID-19. Nah, kemudian kan habis divaksin seringkali ada yang mengalami KIPI ya, atau semacam efek samping. KIPI ini kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, jadi apakah screen-nya hilang, Pak? Oke. Ya, ini sudah ya, Pak? Ya, oke, sudah. Oke, terima kasih. Ya. Nah, jadi biasanya kan habis divaksin itu kita bisa mendapatkan yang namanya KIPI ya, atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Ada yang nyeri, ada yang demam, dan yang lain-lain. Nah, bagaimana cara kita
menyikapinya. Jadi kita tidak perlu khawatir sebenarnya. Nah, kemudian sebelum kita ke arah sana, saya mau ceritakan dulu vaksin ini apa sih. Jadi, vaksin merupakan produk biologis yang dapat menghasilkan imunitas spesifik untuk penyakit tertentu. Makanya ada yang namanya vaksin hepatitis B, vaksin hepatitis A, vaksin tifoid, vaksin influenza. Nah, ya untuk saat ini kita akan membahas vaksin untuk COVID-19. Jadi memang khusus untuk melawan virus COVID-19 supaya tubuh kita ini punya imunitasnya gitu ya. Nah, kemudian vaksin ini berasal dari virus yang dimatikan atau dilemahkan sehingga tidak berpotensi jadi sakit atau tidak berpotensi menularkan ke orang lain gitu ya. Nah, vaksin yang dimatikan atau dinonaktifkan ini mampu menimbulkan imunitas di dalam tubuh kita. Jadi dia bisa mengenal tanda-tanda dari virus COVID-19 ini. Sehingga ketika ada virus yang datang ke tubuh kita, imunitas kita itu sudah mengetahui bahwa oh ini ada virus COVID-19 nih, kita harus lawan gitu. Nah, kemudian kalau vaksinasi artinya proses ya. Jadi kalau yang ada ASI-nya itu artinya proses. Jadi kalau vaksinasi adalah proses memberikan vaksin gitu ya. Proses memberikan vaksin dengan tujuan meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu antigen. Antigen ini bisa virus atau kuman gitu ya. Nah, dengan cara memberikan bagian virus yang dilemahkan atau virus yang sudah dimatikan tersebut. Nah, tujuannya vaksinasi ini adalah supaya semakin banyak orang-orang yang memiliki kekebalan, semakin banyak orang-orang yang supaya kita bisa segera keluar dari era pandemi ini. Nah, kalau misalnya imunisasi adalah setelah kita dapat vaksin, maka tubuh kita akan menghasilkan sehingga kita akan imun melalui proses vaksinasi tersebut. Nah, kemudian tujuan dari vaksin COVID-19 ini tuh apa? Nah, tujuannya adalah supaya semakin banyak orang yang imun dan semakin menurunnya penderita COVID-19. Nah, kemudian menurunkan tingkat keparahan penderita COVID-19. Jadi kalau memangnya orangnya suatu hari dia akan kena COVID-nya ini tuh tidak akan parah-parah banget gitu, rekan-rekan semuanya. Tidak akan sampai ke stage yang parah sekali, yang berat gitu ya. Jadi memang COVID ini bukan hanya tidak serta-merta memastikan kita tidak kena COVID, tapi dia bisa menurunkan angka COVID dan juga menurunkan tingkat keparahan jika seseorang kena COVID. Nah, kemudian yang terakhir adalah menurunkan angka kematian akibat COVID. Nah, jadi setelah tadi, kalau kena COVID juga tingkat keparahannya rendah, dan sehingga kita bisa mencapai angka kematian yang lebih rendah lagi dari COVID-19 ini. Nah, kemudian kita juga akan mencapai yang namanya kekebalan komunitas atau herd immunity. Nah, jadi kalau misalnya saya sudah divaksin dan orang-orang di sekitar saya juga sudah divaksin, maka ada yang namanya perlindungan terhadap COVID-19 tersebut. Karena secara tidak langsung kita sudah memiliki imunitas tersebut. Nah, semakin banyak orang yang imun, berarti semakin banyak orang yang kebal terhadap COVID-19. Dan pada akhirnya kita akan berharap bahwa kita segera bisa keluar dari yang namanya era pandemi COVID-19 ini. Seperti itu. Jadi kita berusaha dari masing-masing populasi, dari lansia, tenaga kesehatan, sekarang kan sudah mencapai di anak-anak sekolah 13 tahun ke atas. Nah, itu akan bertahap supaya semakin banyak orang-orang yang bisa mendapatkan vaksin ini, semakin banyak orang yang kebal gitu ya. Nah, orang yang divaksinasi ini tentunya semakin kecil resikonya mendapatkan paparan dari patogen merugikan tersebut, yaitu dalam hal ini adalah patogen COVID-19 gitu ya. Nah, kita akan mengejar angka vaksinasi itu setidaknya 70% untuk bisa mencapai yang namanya herd immunity. Ya, jadi pemerintah sudah memberikan program, sudah menyediakan vaksinnya, tinggal kita di sini harus mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa kita harus segera mendapatkan vaksin ini supaya kita bisa segera mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity. Nah, tentunya kita tidak perlu khawatir pada vaksin COVID-19 ini. Yang pertama karena vaksin COVID ini adalah sesuatu yang tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya. Ya, nah di sini saya sudah vaksin 3 kali dan tidak ada masalah apa-apa pada tubuh saya ya. Artinya vaksin ini sudah aman. Kemudian yang kedua, vaksin ini
ada efikasi yang baik atau mampu memberikan kekebalan pada orang-orang yang menerima vaksin. Nah, jadi walaupun kita tetap mungkin harus keluar, ya mungkin ada yang masih kerja ke kantor juga, kita kan itu resiko terpapar. Dan ketika kita sudah dapat vaksin, maka kita bisa mendapatkan efikasi dari vaksin tersebut, yaitu bisa mendapatkan kekebalan bagi orang-orang yang sudah menerima vaksin. Kemudian, vaksin ini tuh efektif, apalagi sekarang kita diberikan oleh pemerintah gratis, tidak ada biayanya, tapi kita bisa mendapatkan dampak yang sangat positif dari vaksin ini. Jadi ya kenapa kita harus tidak ngambil vaksin gitu ya. Dan yang terakhir, untuk rekan-rekan yang beragama Muslim, vaksin COVID-19 ini halal. Sudah tertulis di Fatwa MUI nomor 2 tahun 2021, di mana vaksin ini tidak mengandung bahan-bahan yang haram. Jadi tidak perlu khawatir juga. Nah, siapa aja nih yang boleh vaksin dan siapa aja yang nggak boleh vaksin? Banyak sekali ya kita sebagai sebagai apoteker mendapatkan pertanyaan nih dari rekan-rekan masyarakat awam. Aku boleh vaksin nggak ya? Atau orang tuaku ada kondisi sakit seperti ini, boleh nggak ya vaksin? Nah, vaksin diberikan hanya untuk mereka yang sehat. Ya, nah ada beberapa kriteria individu yang tidak boleh dapat vaksin ya. Yang pertama, orang yang sedang sakit itu tidak boleh menjalani vaksinasi. Ya, jadi kalau yang punya penyakit tertentu atau misalnya lagi nggak fit, itu nggak boleh dapat vaksin. Harus sembuh dulu sebelum divaksin. Ya, jadi kalau misalnya ada yang sakit-sakit ringan nih, seperti flu atau diare, mendingan kita sembuh dulu, fit dulu, baru mendapatkan vaksinasi. Karena vaksinasi ini juga kan memerlukan imun kita yang baik ya, supaya dia bisa memproduksi antibodi atau kekebalan tersebut untuk si COVID-19. Nah, tapi kalau misalnya penyakitnya penyakit lama, penyakit kronis, itu gimana gitu kan, mencapai sembuh itu tidak mudah ya. Nah, harus terkontrol. Jadi kalau misalnya diabetes, hipertensi, asam urat, nah itu tuh tidak disarankan untuk menerima vaksin. Tapi kalau terkontrol kan rutin ke dokter nih, cek rutin. Kalau seandainya sudah terkontrol dan sudah mendapatkan pernyataan dari dokter spesialis, misalnya spesialis penyakit dalam, bahwa ini penyakitnya terkontrol, silahkan boleh menerima vaksin. Nah, itu orang-orang tersebut boleh mendapatkan vaksin. Jadi mungkin kalau yang ada orang tuanya mengalami diabetes, hipertensi, atau penyakit-penyakit metabolik lainnya, silakan dikoordinasikan dengan dokternya masing-masing, apakah ini boleh divaksin atau tidak. Kalau boleh, jangan lupa minta surat keterangan dari dokter tersebut, supaya kita tetap bisa mendapatkan vaksin. Nah, kemudian yang tidak boleh divaksin jika tidak sesuai usia yang dianjurkan pemerintah. Saat ini yang sudah boleh vaksin adalah usia 12 tahun ke atas. Ya, jadi kalau kita misalnya punya anak yang di bawah 12 tahun, itu belum boleh menerima vaksin ya. Nah, bukan berarti berbahaya karena kita masih dalam proses untuk penelitiannya ya, untuk memastikan bahwa vaksin ini itu aman untuk kelompok usia tersebut gitu. Nah, kemudian yang keempat, memiliki riwayat autoimun. Karena kan untuk mendapatkan kekebalan perlu keterlibatan dari sistem imun kita. Kalau misalnya riwayat autoimun itu artinya kan sistem imun kita ini ada gangguan. Jadi belum disarankan untuk yang memiliki riwayat autoimun. Tentunya tetap harus berkoordinasi dengan dokternya masing-masing ya. Nah, kemudian untuk penyintas COVID-19 ini baru boleh divaksin setelah 3 bulan ya. Setelah 3 bulan itu baru boleh divaksin. Jangan lupa dicek untuk swab negatifnya itu terakhir kapan, dan juga harus memastikan bahwa sudah sehat juga gitu ya. Dan yang terakhir adalah wanita hamil ya. Wanita hamil ini sekarang masih ada ongoing penelitiannya, bahwa untuk wanita hamil ada beberapa vaksin yang sudah boleh dan ada beberapa vaksin yang belum boleh. Tentu saja untuk wanita hamil jangan lupa memeriksakan kondisi kehamilannya ke dokter dulu untuk memastikan bahwa nanti seandainya boleh dapat vaksin itu tetap melalui anjuran dokter. Oke, nah kemudian ini ada kita ambil dari Detik ya, bahwa kita perlu memerhatikan hal ini nih sebelum dan setelah vaksin COVID-19. Nah, kita boleh minum paracetamol jika kita mengalami KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi.
ya. Jadi kalau misalnya setelah vaksin ternyata demam atau pegal, itu kita boleh minum paracetamol supaya kita tetap merasa enak ya badannya. Kemudian cukupi kebutuhan nutrisi sebelum dan sesudah vaksinasi supaya kita tetap fit. Jangan sampai divaksin tapi kita kurang makan, kita kecapean gitu ya. Kita tetap harus penuhi kebutuhan nutrisi. Kemudian istirahat cukup sebelum vaksinasi karena kalau kita kelelahan, kita juga tidak akan ada dalam kondisi yang fit. Kemudian beraktivitas biasa dan taat protokol kesehatan. Ya, itu kita boleh lakukan. Bukan berarti setelah vaksin nggak boleh kemana-mana, harus ada di rumah. Sebenarnya kita boleh beraktivitas seperti biasa, asal tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, yang tidak boleh apa? Yang tidak boleh adalah mengabaikan nasihat, petunjuk, dan larangan dokter, terutama untuk orang-orang yang punya penyakit tertentu ya. Jadi kita benar-benar harus mematuhi nasihat-nasihat dan anjuran dari dokter. Kemudian datang ke tempat vaksinasi saat tidak sehat, ya itu tidak boleh. Kemudian setelah disuntik itu nggak boleh ditekan, nggak boleh dipijat, nggak boleh digosok, pokoknya biarkan aja ya, walaupun sakit biarin aja ya. Kemudian menerima jenis vaksin berbeda dengan dosis awal, ini juga tidak dianjurkan, dan kemudian kita mengabaikan protokol kesehatan usai vaksinasi, ini sangat tidak disarankan ya. Bukan berarti setelah kita divaksin itu kita boleh bebas buka masker, boleh bebas ke tempat umum, karena vaksin ini tidak memastikan kita tidak akan COVID ya rekan-rekan semuanya. Jadi kita tetap harus mematuhi yang namanya protokol kesehatan. Nah, perlu diingat juga kalau seandainya habis vaksin kita mengalami gejala berat, segera hubungi petugas kesehatan terdekat ya, laporkan bahwa saya mengalami ini, bagaimana penanganannya. Itu ya, jangan ditunda. Kita mendapatkan kalau seandainya kita mendapatkan panggilan untuk vaksinasi, kita harus apa nih? Nah, jangan bingung. Setelah kita mendapatkan panggilan dari vaksinasi, kita harus datang ke lokasi vaksinasinya untuk mendapatkan hasil screening. Jadi kan di situ akan ada meja khusus untuk screening dulu ya. Nah, kemudian ikuti alur vaksinasinya. Kemudian untuk yang mempunyai penyakit penyerta, jangan lupa pastikan ke dokter yang merawatnya bahwa saya ini sudah bisa mengikuti vaksinasi, gitu ya. Jadi jangan sampai kita tidak bilang dulu sama dokter yang merawat dan kita tidak memastikan kondisi kita saat ini tuh bisa menerima vaksin atau tidak, gitu. Nah, jadi kita harus konsultasi dengan dokter yang merawat, dan kalau memangnya boleh vaksin, jangan lupa minta surat keterangan ya yang ditandatangan serta dicap oleh dokternya. Nah, kemudian bila belum ikut vaksinasi tahap 1, maka bisa ikut pada tahap selanjutnya gitu ya. Jadi kan kita dijadwalkan nih, vaksin 1 hari apa, vaksin 2 hari apa. Kalau misalnya di vaksin pertama ini kita berhalangan, tidak sehat atau apa, nggak apa-apa, nanti kita bisa ikut di yang tahap selanjutnya. Oke, kemudian kalau seandainya setelah vaksin kita mendapatkan KIPI nih. Nah, apa aja gejala-gejala KIPI yang biasanya diterima oleh orang-orang yang sudah mendapatkan vaksinasi? Nah, KIPI ini sebenarnya tidak pasti ya rekan-rekan. KIPI ini tuh tergantung orangnya atau bersifat sangat individual. Bisa aja saya mengalami KIPI yang berat, tapi keluarga saya tidak mengalami KIPI sama sekali. Nah, itu tuh bisa rekan-rekan. Jadi kita tidak perlu khawatir, tapi kita perlu tahu KIPI apa yang bisa terjadi. Dan KIPI ini bersifatnya sementara ya. Bukan berarti kita akan 1 minggu sakit, kita tidak akan kembali bisa beraktivitas, tidak seperti itu. Karena ini hanya bersifat sementara saja. Nah, KIPI yang bisa terjadi adalah nyeri, kemerahan, bengkak di lokasi suntikan, kemudian demam, demamnya juga demam ringan ya, demam ringan, menggigil, bisa juga cepat capek, nyeri otot dan persendian, serta sakit kepala gitu ya. Oleh karena itu kita perlu fit dulu, kita perlu sehat supaya kalau seandainya ada KIPI, tubuh kita ini siap gitu untuk menghadapinya ya. Dan pastikan kalau misalnya kita ada KIPI, jangan lupa melaporkan di areanya masing-masing.
Oke, nah di antara vaksin yang tersedia mana yang terbaik? Setiap vaksin memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing, tapi semua vaksin ini sejauh ini sangat baik. Jadi kita nggak usah pilih-pilih mau vaksin yang mana. Kalau misalnya dapat vaksin, langsung segera divaksin. Karena Kementerian Kesehatan sudah mengarahkan bahwa semua penggunaan vaksin itu adalah baik dan bisa digunakan untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Nah, kalau misalnya ada nih rekan-rekan yang belum ikut vaksin, saya kasih sedikit ini ya, alur vaksinasi yang saat ini sudah berjalan. Nah, jadi nanti begitu kita datang, kita daftar ulang. Setelah daftar ulang, kita bisa melakukan screening. Kita bisa melakukan screening, di situ ada detensi, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan dari dokter di sana mengenai kesehatan kita. Nah, jika kita lolos dari screening tersebut, maka kita divaksin ya. Setelah vaksin, nah biasanya kan ada observasi ya 30 menit. Tapi kalau misalnya di beberapa tempat yang mungkin vaksinasinya sudah berulang, itu kita boleh langsung pulang seperti itu ya. Nah, kemudian pada vaksinasi COVID ini, setelah berapa lama kita bisa mendapatkan si kekebalan tersebut? Ya, pada vaksinasi COVID-19 antibodi terbentuk setelah suntikan kedua. Jadi kita benar-benar memang harus mengikuti alur vaksinasi tersebut ya. Mengikuti alur vaksinasi bukan berarti ketika kita sudah 1 kali vaksin, maka kita bisa langsung kebal. Tidak, karena harus 2 kali suntik dulu, baru kita mendapatkan antibodi yang full ya. Untuk vaksin Sinovac Bio Farma, ini 14 hari setelah suntikan kedua, maka antibodinya bisa mencapai titer yang tertinggi ya. Jadi memang perlu waktu supaya tubuh kita ini membentuk si antibodi tersebut. Nah, jika hanya 1 kali suntik gimana? Jika hanya 1 kali suntik, maka antibodi yang terbentuk belum tinggi titernya. Makanya kita harus ikut vaksin yang kedua. Terutama apalagi kalau misalnya untuk tenaga kesehatan saat ini sudah disediakan yang namanya booster ketiga ya. Karena tenaga kesehatan ini adalah lini pertama untuk penanganan COVID-19. Nah, di sini saya tampilkan bahwa ada beberapa jenis vaksin COVID-19 itu berbagai macam merek dan bagaimana interval pemberiannya. Ada yang 21 hari, 28 hari, 21 hari. Nah, ini semuanya berbeda tergantung jenis vaksinnya masing-masing. Tentunya sudah melalui berbagai macam penelitian. Jadi kita tidak perlu khawatir, kalau misalnya yang ini 28 hari, aku mau yang 21 hari aja. Nah, kita tidak perlu seperti itu, karena semuanya ini sudah melalui proses penelitian untuk bisa menimbulkan efek imunitas yang paling baik untuk kita semua. Nah, kemudian beberapa yang perlu saya ingatkan kembali bahwa vaksin ini bukan obat, tapi vaksin ini adalah sesuatu yang akan membantu supaya kita punya imunitas. Sedangkan kalau obat adalah yang kita minum untuk menyembuhkan penyakit ya. Vaksin ini bukan obat, tidak akan bisa menyembuhkan penyakit apapun, tapi dia akan bantu kita menjadi imun, menjadi lebih kebal terhadap suatu penyakit. Padahal ini adalah COVID-19. Nah, vaksinasi tidak menggantikan protokol kesehatan. Setelah vaksin, kita tetap harus melakukan protokol kesehatan. Walaupun sudah 14 hari setelah suntik kedua, titer antibodi kan sudah paling tinggi. Bukan berarti kita 100% kebal. Kita tetap harus melakukan protokol kesehatan untuk menjaga diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Nah, untuk sertifikat vaksinnya, setelah kita dapat vaksin, kita kan akan dapat yang namanya sertifikat sebagai bukti bahwa kita sudah mendapatkan vaksin pada tanggal berapa ya. Nah, vaksin tersebut bisa di SMS dari nomor 1199 ya, berdasarkan nomor HP yang sudah kita cantumkan. Nah, kita juga bisa mendapatkan sertifikat ini melalui aplikasi atau web Peduli Lindungi. Ya, nanti di situ bisa kita lihat sertifikat vaksin kita, baik sertifikat vaksin yang pertama maupun sertifikat vaksin yang kedua ya. Untuk sharing saya pada hari ini adalah dari pemerintah sudah menggalakkan program vaksinasi COVID-19. Sudah banyak sekali orang-orang yang mendapatkan vaksin ini. Kita belum mencapai target 70% vaksin untuk mencapai herd immunity ya. Nah, oleh karena itu kita hendaknya memanfaatkan kesempatan vaksinasi ini. Banyak orang yang bisa
mendapatkan imunitas. Dan kita juga perlu bantu tenaga kesehatan untuk mengedukasi orang-orang di sekitar kita bahwa kita tuh harus vaksin loh. Vaksin ini yang berbahaya, bahkan untuk rekan-rekan yang beragama Muslim juga halal gitu ya. Jadi tidak akan ada kerugiannya sama sekali jika kita mendapatkan vaksin ini. Nah, kemudian kalau misalnya masih ada yang ragu-ragu mengenai penyakit penyerta, jangan ragu-ragu untuk konsultasi dengan dokter yang merawatnya. Karena pasti dokter yang merawatnya juga semua bisa mendapatkan vaksin. Kalau yang belum terkontrol, maka dokter ini akan bantu bagaimana caranya supaya penyakitnya segera terkontrol, supaya bisa segera dapat vaksin juga. Apalagi orang-orang yang punya komorbid, itu kalau misalnya kena COVID, biasanya keparahannya itu lebih tinggi. Makanya pasti dokter-dokter akan bantu supaya pasien-pasiennya ini bisa segera dapat vaksinasi. Nah, kemudian jika belum menjalani vaksin pada tahap 1, misalnya udah kelewat nih, bisa menjalani di tahap selanjutnya, tidak apa-apa ya. Jadi kalau misalnya ragu atau tidak fit, kita tidak perlu khawatir, kita bisa menjalani di tahap selanjutnya ya, tidak perlu khawatir karena semuanya sudah terdokumentasi dengan baik. Oke, nah berarti sekian untuk sharing saya pada pagi hari ini. Semoga bisa membantu kita semua supaya kita lebih paham mengenai pentingnya vaksin dan kalau kita bantu untuk edukasi juga. Nah, jangan khawatir kalau seandainya pertanyaannya menjurus ke arah medis, bisa menghubungi saya ya. Jadi kan di sini semuanya masyarakat di sekeliling saya. Kalau misalnya ada pertanyaan dari tetangga atau dari teman atau dari saudara yang lain, kalau misalnya belum tahu jawabannya bisa tanya sama saya. Taker juga punya tanggung jawab untuk mengedukasi rekan-rekan semuanya di sini. Terima kasih dan mohon maaf kalau misalnya ada yang Sorry, itunya terputus ya. Agak keputus. Boleh di closing statement-nya tadi terakhir? maaf ya. Sudah jelas sekarang suara saya, Pak? Iya, sudah jelas. Ya, jadi mohon maaf tadi agak terputus. Kalau misalnya nanti rekan-rekan semua ada pertanyaan dari saudara atau dari rekan yang lain mengenai vaksinasi, bisa dijawab sesuai dengan sharing saya pada pagi hari ini. Tapi kalau seandainya belum bisa jawab, bisa tanyakan ke saya. Karena saya di sini mewakili tenaga kesehatan, saya akan bantu memberikan informasi mengenai pentingnya vaksinasi. Ya, sekian dari saya. Terima kasih banyak sudah mau mendengarkan sharing dari saya pada pagi hari ini. Mohon maaf kalau misalnya ada yang sekarang saya kembalikan ke Bapak Apoteker Imam selaku moderator. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas pemaparan yang cukup jelas dari Apoteker Alexandra Fania ya, dengan suaranya yang begitu bagus. Kita juga sudah mendengarkan pemaparannya, terutama apa itu pentingnya vaksinasi. Oke, selanjutnya kami membuka untuk sesi tanya jawab. Ini untuk kepada Bapak Ibu masyarakat yang ingin menanyakan ataupun ingin berdiskusi, silakan kami buka sesi ini. Yang mungkin mau kalau bisa langsung saja berbicara langsung. Tapi kalau ada yang mau di chat atau diketik, silakan saja untuk pertanyaannya. Ayo silakan yang mau bertanya, silakan. Jangan malu-malu. Di sini saya didampingi Untuk saat banyak ini sekali di chat masih apoteker kosong yang ya. sangat luar biasa. Untuk saat ini chatnya masih kosong. Silakan, iya selamat siang. Halo siang, saya Yonatan. Saya mau tanya dong, ada beberapa pertanyaan sih. Jadi kalau yang pertama, bagaimana kalau misalnya penerima vaksin itu ada alergi terhadap NSAID atau golongan jin ya? Apakah itu tetap masih bisa menerima atau enggak? Lalu yang kedua, kan sekarang kan udah banyak sekali nih vaksin yang beredar nih. Nah, kita nih sebagai orang awam nih sebenarnya sih bingung. Kenapa sih pemerintah
nggak mewajibkan aja misalnya yang umum Sinovac atau Astra gitu. Nah, kalau misalnya saya mendapat pilihan, kalau saran dari Ibu Alexandra, saya pilihnya yang mana nih gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, mungkin kalau yang ketiga lebih ke arah pengalaman kali ya. Atau itu ya cerita. Kalau bisa diceritain dong. Saya juga banyak dengar sih kalau Moderna itu kan katanya menimbulkan efek sampingnya yang cukup lumayan ya kipinya. Nah kalau kemarin tuh pada saat Moderna tuh gimana kipinya, apa yang dirasakan? Lalu kalau dibandingkan pada saat yang pertama, kalau nggak salah Sinovac ya kalau tenaga kesehatannya, itu gimana sih? Nah soalnya juga saya cukup penasaran sih, soalnya kan kalau sekarang ini kan banyak berita yang beredar Moderna itu kipinya lumayan dahsyat seperti itu. Mungkin itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Pak Yo. Ini ada 3, Pak Yonatan ya, untuk 3 pertanyaan. Mau langsung dijawab atau mau ditampung dulu? Dari Apoteker Alexandra. Ini berhubung dari di chat juga masih kosong, bisa langsung dijawab aja kali ya langsung. Maaf, tadi saya agak terputus ya, Pak. Oh, oke. Ya. Saya ulang pertanyaannya. Sebelumnya saya bertanya dulu, ini mau dikumpulkan dulu pertanyaannya atau mau langsung dijawab dulu? Karena sudah langsung diborong 3 pertanyaan nih sama Pak Yonatan. Gimana, mau dijawab dulu ya? Sambil menunggu yang lain ya? Oke, yang lain dimohon untuk sambil nunggu partisipasinya barangkali juga. ada pertanyaan lain, langsung dijawab aja ya. Oke, saya ulang. Untuk yang pertama, Pak Yonatan menanyakan, boleh nggak untuk divaksin kalau misalkan memang si pasien ini atau si masyarakat ini memiliki riwayat alergi di NSAID, ya. Itu yang pertama. Oke, dijawab satu-satu dulu ya. Nah, untuk alergi NSAID atau obat-obat golongan obat nyeri ya, jadi halo, suaranya terputus lagi nih. Bu. Paracetamol, tes. Ya, sudah jelas sekarang. Sudah jelas ya. Ya, Iya, jadi jelas, tetap boleh ya, walaupun ada alergi, paracetamol, kemudian ibuprofen, itu golongan-golongan obat nyeri, kita tetap boleh mendapatkan vaksinasi. Nah, yang tidak boleh adalah kita minum obat yang kita alergi. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi untuk Pak Yonatan, kalau misalnya kita ada alergi terhadap golongan NSAID atau obat-obat radang, kita tetap boleh menerima vaksin tersebut, tidak ada masalah, sudah ada rekomendasi juga dari dokter, seperti itu. Nah, untuk pertanyaan keduanya, sorry. Pak Imam, Iya, sorry, oke. masih diingat. Oke, sudah ya. Untuk pertanyaan kedua, pada poinnya, dengan berbagai macam vaksin yang saat ini sudah ada, terutama di Indonesia, sarannya dari Apoteker Alexandra kepada Pak Yonatan ini untuk menggunakan vaksin apa ya? Seperti itu. Nah, jadi sebenarnya pada dasarnya seluruh vaksin yang disediakan oleh pemerintah itu baik ya, cuman berbeda brand saja dan berbeda cara pembuatan dari pabriknya masing-masing. Tapi pada umumnya itu bisa memberikan efektivitas yang baik dan efektivitas yang sama antara merek yang satu dengan merek yang lain. Terutama jika misalnya kita sehat, tidak ada penyakit tertentu, itu kita bisa mendapatkan vaksin yang mana saja, bebas. Kecuali kalau memang ada penyakit tertentu ya, penyakit berat, kemudian penyakit kronis, itu kita perlu koordinasikan dulu dengan dokter yang merawat. Apakah ada yang boleh atau ada yang tidak boleh menggunakan salah satu vaksin jenis tertentu. Intinya sih vaksin apapun yang disediakan oleh pemerintah, ketika kita sudah dapat jadwal vaksin tersebut, langsung aja datang, tidak perlu pilih-pilih brand ya, supaya kita bisa segera mendapatkan imunitas tersebut gitu. Seperti itu, Bapak Apoteker Imam. Ya, siap. Untuk yang ketiga, pertanyaannya dari Pak Yonatan, ini terkait dengan
sharing kalau bisa untuk dari Apoteker Alexandra terkait empiris ya, kejadian atau KIPI yang saat ini kan sudah beredar terkait dengan yang vaksin Moderna gitu, seperti itu. Baik yang vaksinasi 1 apalagi vaksinasi yang kedua. Sebetulnya gambarannya pada umumnya itu KIPI-nya itu seperti apa? Itu yang ditanyakan oleh Pak Yonatan. Oh baik, jadi khusus untuk yang Moderna ya. Jadi khusus untuk Ya. yang Moderna saat ini banyak sekali tenaga kesehatan yang sudah mendapatkan booster vaksin ketiga menggunakan Moderna. Memang secara KIPI itu secara relatif lebih berat dibandingkan dengan vaksin-vaksin yang lain. Nah, tapi KIPI-nya itu pada umumnya mengalami nyeri di area penyuntikan, kemudian ada yang demam juga, tapi demam ini tidak semua ya. Kalau seandainya nyeri di area penyuntikan itu benar-benar hampir semua yang divaksin itu mengalami hal tersebut. Tapi untuk demam, meriang itu tuh tidak semuanya. Kemudian ada juga yang mengalami mual, tidak enak di saluran pencernaan, itu juga ada walaupun tidak banyak. Nah, tetap saja kembali untuk KIPI masing-masing bersifat individual ya, Pak Yonatan. Walaupun secara umum untuk vaksin Moderna ini lebih berat ya. Mungkin kita juga bisa melihat banyak sekali orang yang share di sosial media ya. Jadi semakin banyak orang yang share, kita merasa bahwa KIPI sebenarnya kembali lagi untuk KIPI tersebut juga bersifat individual. Ya, ada yang demam, ada yang tidak demam, ada yang nyeri berat, ada yang nyerinya di saluran pencernaan, ada yang tidak gitu ya, kembali lagi individual. Tapi kembali lagi juga bahwa yang namanya KIPI ini bersifatnya hanya sementara ya, mungkin 1 hari atau maksimal 2 hari orang tersebut sudah bisa beraktivitas secara normal kembali, seperti itu. Oke, demikian Pak Yonatan. Apakah sudah jelas atau masih ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan kembali? Silakan. Oke, makasih, cukup jelas sih buat saya. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, oke, terima kasih Pak Yonatan. Terima kasih juga atas jawabannya dari Apoteker Alexandra. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini di dari chat sepertinya ada pertanyaan chat, ya, iya. Pak. Iya, di chat ini dari Bapak Rangga ya. Dari Bapak Rangga, ini ditanyakan kalau habis vaksin dan punya antibiotik, boleh nggak donor plasma konvalesen? Seperti itu. Silakan. Terima kasih Bapak Rangga. Kalau misalnya sudah vaksin dan punya antibodi, jadi sebenarnya untuk donor konvalesen ini benar-benar bisa tahu sepemahaman saya itu hanya untuk yang sudah mendapatkan antibodinya itu dari yang sakit, yang sudah sembuh dari sakit ya. Nah, karena kalau misalnya kita vaksin, maka antibodi yang dibentuk itu adalah antibodi yang mengenali vaksin yang sudah dilemah. Ya pasti akan ada perbedaan kalau seandainya antibodinya itu dibentuk dari orang yang memang sudah melalui sakit COVID gitu ya. Nah, jadi syarat donor konvalesen itu tetap harus yang sudah sembuh dari COVID dalam rentang 3 bulan. Seperti itu. Jadi kalau misalnya antibodinya yang diperoleh dari vaksin itu bukan merupakan syarat untuk donor konvalesen. Oke, Ibu Bapak Rangga bagaimana? Pertanyaan jawabannya? Cukup ya, kita lanjutkan. Ini kita tutup untuk 2 pertanyaan lagi ini yang sudah ada di chat juga. Ya, Apoteker Alexandra dari Ibu Florencia Anita, dan yang terakhir nanti kita tutup untuk pertanyaannya Ibu Maria. Mohon maaf karena memang keterbatasan waktu, mungkin nanti kalau ada masih pertanyaan bisa langsung menghubungi Apoteker Alexandra. Kalaupun memang diperlukan untuk kepengurusan nanti menjawab, silakan saja bisa masuk ke web ataupun ke laman IAI Jakarta Utara. Nanti akan diberikan dan informasikan juga oleh Apoteker Alexandra. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Florencia Anita, jika penderita diabetes dan hipertensi bagaimana? Ini maksudnya boleh atau tidak ya Bu ya untuk divaksinasi gitu ya? Iya mungkin ya. Ya untuk Ibu Florencia, jadi mungkin Diabetes, maksudnya itu Ibu. hipertensi,
Ya, silakan. Silakan, Bu. Untuk yang punya kondisi hipertensi atau diabetes, nah itu tetap boleh vaksin ya, Bu. Tapi tetap harus kontrol dulu dengan dokter yang merawatnya untuk memastikan kondisi diabetes dan hipertensinya ini terkontrol ya. Karena hanya yang terkontrol yang boleh vaksin. Kalau masih belum terkontrol, belum stabil, masih suka naik turun ya, itu tuh tidak disarankan untuk vaksin. Nah, setelah kita ke dokter, itu kita bisa, kalau misalnya memang kita boleh vaksin, jangan lupa minta surat keterangan layak vaksin dari dokter yang merawatnya, dan surat tersebut harus kita bawa jika kita berangkat ke tempat vaksinasinya. Seperti itu, Bu. Jadi harus dapat surat dari dokter yang merawat dulu ya. Ya. Jadi untuk lebih aman ya ke sana. Oke, yang terakhir nih, Apoteker Alexandra, jika sedang menstruasi, apakah boleh atau aman untuk divaksin? Demikian. Boleh. Terima kasih Bu Maria, tadi Bu Florencia, terima kasih juga untuk pertanyaannya. Untuk sedang menstruasi, itu boleh menerima vaksinasi. Tapi untuk wanita-wanita yang mungkin kalau menstruasi suka ada yang lemes banget gitu ya, kan ada orang yang menstruasi tetap fit, ada yang kalau dan ada keluhan-keluhan yang lainnya seperti pusing atau mual, kan ada juga yang seperti itu ya. Kalau memang menstruasinya itu banyak keluhan, saya sih nggak menyarankan, harus di saat kita fit. Tapi kalau seandainya yang menstruasinya ini tetap sehat, tidak ada keluhan apa-apa, tetap boleh menerima vaksinasi. Ya. Gitu. Oke, jelas ya Ibu Maria, atau mungkin masih ada mau didiskusikan Ibu Maria? Ini pertanyaan terakhir. Terima kasih. Iya, terima kasih Ya. Bu Maria. Oke, terima kasih. Terima kasih sekali lagi kepada para penanya, Bapak Yonatan, Bapak Rangga, Ibu Florencia, dan juga Ibu Maria atas pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih atas keaktifannya. Ini kami sebelum nanti acara selanjutnya, karena sesi pertanyaan ini sudah selesai, kita akan tutup. Namun sebelumnya, apakah mungkin dari Apoteker Alexandra ada tambahan lain? Sekiranya dari saya cukup, Bapak Apoteker Imam, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan semua yang sudah hadir dan bergabung di sharing pada kali ini. Baik, terima kasih Apoteker Alexandra Fania. Sekali lagi kami ucapkan demikian pemaparan dari Apoteker Alexandra Fania, MSI. Mohon maaf di awal tadi tidak tersebut MSI-nya. Jadi kalau kami boleh simpulkan bahwa memang saat ini pemerintah kan telah mencanangkan dan menggalakkan program vaksinasi di Indonesia. Karenanya mari kita sukseskan program vaksinasi tersebut. Dan tidak perlu khawatir berlebih karena vaksin yang ada efektif dan aman serta halal seperti yang tadi dipaparkan oleh Apoteker Alexandra. Dan jika bingung tentunya bisa tanyakan kepada apoteker. Ya, mohon maaf saya ada sedikit gangguan, saya lanjutkan. Jika memang ada pertanyaan bisa langsung ke apoteker, karena kami bacakan kembali bahwa tagline kami atau tagline apoteker yaitu tanya obat, tanya apoteker. Apoteker Indonesia bersama masyarakat melawan COVID-19. Kami masyarakat Indonesia dukung dan siap divaksin COVID-19. Masyarakat sehat, masyarakat cerdas, dan maju. Demikian mungkin dari kami selaku pembawa acara ataupun moderator. Mungkin dari kepengurusan ada yang ingin disampaikan atau ditambahkan? Maaf, Pak Imam, kita bisa ambil foto lagi sekali lagi karena kan tadi belum buka open. Ya. Oke, terima kasih, Pak Roman. Jadi sebelum acara ini nanti saya closing, kita akan ambil picture-nya atau ambil gambarnya satu kali lagi ya. Sebelumnya mungkin ada tambahan lain dari kepengurusan?
Tidak ada, tinggal open kamera saja. Oke, siap. Terima kasih Ibu Florencia, Bu Juliana. Baik, dimohon untuk para peserta, Bapak Ibu, ya masyarakat terutama, untuk membuka kembali kameranya untuk sesi terakhir kita. Dan ini nanti akan diambil gambarnya oleh Apoteker Warman. Boleh nanti diaba-abakan juga, Apoteker Warman. Ibu Florencia, mohon dibuka. Ibu Juliana boleh, teman sejawat juga boleh dibuka untuk kameranya. Apoteker Siska Silain. Ibu Grace, boleh dibuka. Belum aktif ya kameranya. Ya, terima kasih Bapak Yonatan, Bapak Luigi yang sudah membuka. Bapak Rangga, terima kasih. Ibu Farida. Caranya, Dek. Yang lain mungkin Ibu Maria. Kami tunggu sebentar lagi ya, sekitar 2 menit ya. Ya, sekali lagi kami mohon maaf karena ini memang menjadi satu paket ketentuan agar kami nanti dapat melaporkan kegiatan resmi ini sebagai pengabdian kami kepada masyarakat. Bagaimana Apoteker Warman? Kita ambil picture sekarang aja ya Pak. Kita mulai Ya, oke. 1, 2, 3. Oke, sudah ya? Oke Pak. Ya, oke sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya. Semoga menjadi manfaat bagi diri, keluarga, dan mungkin juga kepada masyarakat luas. Silakan live, tetap terapkan prokes, dan salam sehat untuk kita semua. Wassalam, selamat siang. God bless semua. Silakan untuk live-nya. Boleh, silakan. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih pengurus, terima kasih Apoteker Alexandra. Terima kasih Terima semuanya. kasih.